pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Wah, nampaknya anak-anak ibu semua pada bersemangat semua ya pagi ini ya. Oke, pada semangat semua. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi datangnya paling awal? Oke. Oh iya, Gina paling awal. Oh tidak, Paras ya. Oke, Paras paling awal, bagus ya. Patut dicontoh. Nah, bahwa kedisiplinan itu sangat penting ya. Oke, sekarang semuanya anak-anak ibu sudah berdoa? Oke, belum berdoa ya. Belum berdoa. Oke, sekarang kita sama-sama berdoa. Sekarang yang tadi datangnya paling awal, Ahmad Faras Hashim ya. Silahkan pimpin doa. Oke, kita sama-sama sama ibu juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semoga dengan kita membaca doa tadi, semoga pelajaran hari ini dapat membawakan manfaat dan juga berkah apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sekarang kalian sudah berdoa nih. Oke, ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oke, ibu mau cek kehadirannya dulu. Oke. Ibu mau cek kehadirannya. Azizah? Azizah ada? Mana Azizah? Oke, ya di depan ya Azizah. Kemudian Ahmad Faras Hashim. Oke, oh ada di belakang. Oke, Faras, tolong bajunya dibenerin. Ya, supaya rapi ya, kita harus rapi. Kemudian Ahmad Rizky. Mana Ahmad Rizky? Oh iya, ada ya. Bangku nomor 2. Kemudian Gina Zahra Sabrina. Oke, Gina ada. Intan Kurnia Putri. Oke, Intan ada juga. Tia. Oke, Tia, kerudungnya dibenerin sayang. Oke, bagus ya. Kemudian Muhammad Wira. Oh iya, ada Muhammad Wira. Muhammad Azril. Oke, Muhammad Azril ada juga di depan ya. Kemudian yang terakhir Salwa Octavia. Mana Salwa? Oke, ada. Oke, Salwa Octavia sudah ada juga ya. Oke. Yang terakhir Aulia Utami. Oh iya, ada ya. Oke, nampaknya absen hari ini anak-anak ibu sudah hadir semuanya. Nampaknya sudah hadir semuanya. Dan juga bangku terisi penuh. Oke. Untuk kerapian
perhatikan juga ya, kita harus rapi. Nah, bahwa kerapian, kedisiplinan itu sangat penting. Oke. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke. Yaitu Garuda Pancasila. Oke, sekarang Ibu pimpin ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, seluruh siswa untuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungnya, patriot proklamasi, sedia berkorban untuknya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang silahkan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Oke, sekarang tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita. Oke. Nah, sekarang Ibu mau cerita nih. Ada yang mau dengar Ibu cerita? Ada yang mau dengar Ibu dongeng? Mau Ibu? Iya. Mau ya? Oke, sekarang Ibu mau cerita atau dongeng tentang bebek ya, bebek atau hewan yang selalu hidupnya rukun. Nah, mau dengar ya? Siap mau dengar? Oke, mau dengar semua? Oke, iya Bu, iya. Dengarkan ya, mau cerita. Nah, pada suatu hari koloni bebek tidak terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pimpinannya. Nah, mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, bunyinya ya berisik biasanya ya. Enggak juga ya. Oke, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Nah, hampir semua binatang mengetahui hal itu. Begitupun dengan Cerpelai. Namun, dia sangat penasaran. Apakah kabar itu benar atau tidak? Cerpelai sendiri belum pernah melihat langsung kawanan bebek yang sedang bersama. Saking penasarannya, Cerpelai pun mendatangi padang di mana para bebek itu berada. Cerpelai akhirnya dapat melihat begitu kompaknya kaum bebek. Berarti bebek itu selalu hidup rukun, selalu kompak ya kan, kemana-mana banyak, selalu bersama kawanannya. Nah, awalnya ia kagum, tapi kemudian ada muncul niat jahat dari Cerpelai. Niat jahat dalam hati Cerpelai. Nah, apa kata Cerpelai? Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, katanya. Seraya menyeringai jahat, kata si Cerpelai tadi. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang sedang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Nah, si Cerpelai menghasut bebek agar mereka saling bertengkar, mereka saling berkelahi karena bahwa bebek tadi itu selalu hidup rukun awalnya. Nah,
Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikuti. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Nah, itu tadi sekilas tentang cerita bebek yang hidup rukun, dan juga Cerpelai itu hidup rukun, akan tetapi menghasut bebek tersebut ya supaya terjadi pertengkaran. Nah, apa cerita kelanjutannya? Pengen tahu? Oke, nanti Ibu sampai sini dulu ya membacakan ceritanya. Nanti kalau anak-anak Ibu pengen tahu cerita lanjutnya, nanti silahkan ambil buku di perpustakaan. Banyak itu cerita dongeng tentang bebek dan kawanannya tadi yang selalu hidup rukun, tetapi Cerpelai yang menghasut tadi ya. Nah, nanti ada di perpustakaan. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini apa kaitannya dengan dongeng yang telah Ibu ceritakan, telah Ibu bacakan tadi? Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar atau membahas tentang hidup rukun. Oke, hidup rukun. Nah, di sini siapa anak-anak Ibu yang tahu apa itu hidup rukun? Siapa yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu. Oke, ya. Nah, jadi hidup rukun itu adalah yang seperti tadi ya, seperti bebek tadi. Dia hidup dengan kawanannya bersama-sama, tidak pernah bertengkar. Nah, itu yang dinamakan hidup rukun. Kita akan belajar atau membahas tentang hidup rukun pada pembelajaran kali ini. Oke, siap semuanya belajar? Oke, siap ya? Oke, siap Bu. Oke, siap. Bagus. Oke, anak-anak Ibu semuanya masih semangat belajar? Masih semangat ya? Iya, pasti semangat dong. Masih pagi ya. Kita tepuk semangat dulu ya, sama-sama. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hidup rukun. Coba tolong semuanya ambil bukunya. Oke, sudah ya, ada bukunya. Oke, ada di atas meja ya. Bukunya tentang tema 1, buka tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Kita memasuki pembelajaran keempat hari ini. Oke ya. Sudah? Oke, sudah. Oke, nah, jadi di sini Ibu ada membawakan gambar kartun. Nah, gambar kartun di sini ada gambar yang terdapat contoh hidup rukun dan juga hidup tidak rukun. Nah, siapa anak-anak Ibu yang bisa menunjukkan yang mana contoh hidup rukun dan juga yang mana hidup tidak rukun? Ada yang bisa? Ada yang bisa menunjukkan atau yang menyebutkan gambar nomor berapa? Oke, benar ya. Gambar nomor 4, gambar terakhir. Ini gambar apa? Hidup? Oke, hidup tidak rukun tadi ya. Berkelahi. Nah, kita lihat di sini. Gambar yang pertama itu ada seorang anak laki-laki menolong anak perempuan yang terjatuh. Anak laki-laki menolong anak perempuan yang terjatuh bersepeda. Nah, saling tolong
menolong. Itu merupakan salah satu contoh sikap hidup rukun. Nah, kemudian ada juga gambar yang kedua. Nah, lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini bersama-sama itu membersihkan kelasnya ya. Nah, sama-sama membersihkan kelasnya. Di kelas sama-sama membersihkan kelas. Nah, bahwa semua atau seluruh anggota kelas itu berkewajiban atau bertanggung jawab dalam kebersihan kelasnya, dalam kerapian kelasnya ya. Nah, itu merupakan juga salah satu contoh sikap hidup rukun tadi. Harus akur ya, dalam satu kelas tidak ada yang boleh berkelahi. Nah, kemudian kita amati lagi gambar yang ketiga. Oke, kita lihat gambar yang ketiga. Apa nih, gambar apa ya? Nah, ini gambar yang ketiga ada berbagi makanan ya. Berbagi makanan adik dan kakak. Nah, kalau di rumah itu harus berbagi makanan dengan adik dan kakak. Nah ya, tidak boleh bertengkar juga di rumah ya, harus saling berbagi. Nah, oke, tadi yang menjawab gambar yang keempat itu bukan hidup rukun ya, benar ya. Nah, gambar yang keempat ini ada gambar berkelahi ya, berkelahi. Wah, berkelahi tidak boleh ya seperti ini. Nah, kalau ada teman-teman yang berkelahi itu tidak boleh atau harus dilerai ya kawan-kawannya, bahwa kita semua harus hidup rukun, hidup saling tolong menolong, saling membantu, saling berbagi, dan jangan tadi suka berkelahi. Ini tidak baik untuk dicontoh. Nah, itu tadi contoh gambar hidup rukun dan juga contoh gambar hidup tidak rukun. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Tugasnya coba lihat di buku kalian. Nah, itu kayak tugas secara berkelompok. Nanti akan Ibu bagi kelompok ya. Akan Ibu bagi kelompok. Coba lihat halaman 10. Nah, itu ada, kalian amati gambar-gambar yang mana hidup tidak rukun, hidup rukun. Nah, jabarkan kenapa alasannya dan yang lainnya. Nah, itu nanti diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu ada menyediakan nomor kepala. Oke. Ibu ada menyediakan nomor kepala. Nah, nomor kepala ya. Nah, di sini nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti silahkan dipasang berdasarkan nomor kepalanya. Oke ya. Bagi setelah selesai kalian berdiskusi, nanti akan kalian presentasikan di depan ya. Oke, siap. Sudah? Oke. Silahkan dipasang nomor kepalanya. Ambil nomor kepalanya ya. Oke. Oke. Semuanya anak-anak Ibu, apakah sudah selesai berdiskusinya? Oke, kalau sudah selesai, nanti akan Ibu panggil satu-satu ya secara bergiliran untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, silahkan teman-teman kelompok yang lain mendengarkan temannya menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka yang sudah kalian lakukan tadi, kalian diskusikan. Oke. Silahkan untuk kelompok pertama yang maju ke depan, yaitu kelompok 3. Oke, silahkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3.
untuk hasil diskusinya. Wah, bagus ya. Tepuk salut. 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 Wah, semuanya bagus-bagus jawabannya. Oke, kemudian kelompok terakhir yang maju, kelompok 5. Oke, silahkan untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Wah, nampaknya kelompok 5 juga sangat bagus banget ya jawabannya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 5, sebagai kelompok terakhir. Oke. Tepuk salut. 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 Oke, bagus sekali jawaban kalian, sangat keren-keren ya. Sangat bagus semua. Oke. Nah, dari diskusi tadi kalian sudah bisa membedakan yang mana hidup rukun, yang mana hidup tidak rukun ya, yang mana bisa membedakan, mencerminkan sikap bagaimana seharusnya hidup rukun. Nah, dan juga kita harus mencontoh atau melakukan hidup rukun setiap hari dimanapun itu, baik di sekolah, di masyarakat, kita harus menerapkan hidup rukun ya, karena hidup rukun akan menumbuhkan damai ya, banyak temannya. Oke, seperti itu. Nah, di sini Ibu ada gambar kembali di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, oke. Ini gambar apa? Oke, bagus ya. Ini gambar lambang Garuda Pancasila. Nah, ini gambar lambang Garuda Pancasila. Oke. Semuanya sudah tahu bunyi sila pertama sampai sila kelima? Apa bunyinya? Oke, nah, jadi Pancasila, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, itu dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian yang keempat, bunyi sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian sila yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke. Nah, terus apa kaitannya dari makna lambang dari sila Pancasila dengan hidup rukun? Nah, oke, banyak sekali ya kaitannya. Nah, sekarang Ibu ada lagu nih. Oke, kita sama-sama ya. Kita sama-sama nyanyi tentang lagu sila Garuda Pancasila, sila lambang Garuda Pancasila tadi. Kita sama-sama. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, sekali lagi. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, tepuk tangan semuanya. Wah, bisa semua ya. Nah, itu perlu diingat dari lambang Garuda Pancasila. Oke, semuanya sudah bisa, semuanya sudah paham juga ya, sudah tahu sila bunyi sila pertama dan juga sampai bunyi sila kelima.
akan menampilkan video ya tentang sila-sila dari Pancasila tersebut. Kemudian sikap pengamalan dari 5 sila Pancasila tersebut seperti apa. Oke, silahkan kalian lihat dan amati. Tentang Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang Pancasila. Teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Tahukah kalian bunyi, lambang, dan lambang dari sila Pancasila? Yuk kita belajar sama-sama tentang sila Pancasila. Oke, nah Sila pertama. jadi sila Sila pertama pertama berbunyi itu bunyinya ketuhanan yang Maha Sila Esa. pertama dilambangkan dengan bintang. Dilambangkan dengan bintang tadi ya, sudah kita nyanyikan. Sebuah cahaya. Oke. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Sholat 5 waktu bagi agama Islam dan Trisandia bagi agama Hindu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu tadi. Berikut adalah Nah, ini beberapa gambar dalam pengamalan sila Pancasila. Pancasila hidup rukun, ya, menghargai sesama teman, menghargai Sila kedua perbedaan agama. Nah, itu tadi sekilas tentang video pengamalan bunyi lambang dari sila Pancasila. Oke, ya. Oke, nah jadi kaitannya dengan makna dari kelima Pancasila tersebut, yang pertama tadi bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kaitannya dengan hidup rukun itu adalah bahwa di Indonesia kita banyak memiliki keragaman suku, budaya, adat, agama, dan lain-lain. Nah, banyak misalnya di kelas ada berbagai macam agama. Nah, itu kita harus saling menghargai, menghormati. Nah, antar perbedaan agama tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita semua manusia, semua makhluk dan juga manusia yang lainnya itu harus adil, tidak ada ya harus sama rata ya, disamaratakan baik yang tua, yang muda, kemudian yang kaya ataupun yang miskin itu sama ya. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan juga telah menyimak video yang Ibu tampilkan. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu tadi dan juga menyimak penampilan video yang Ibu tampilkan tadi tentang makna dari Pancasila dan juga kaitannya tentang hidup rukun tadi. Nah, di sini Ibu ada kartu. Oke, kartu. Nah, di sini 2 buah kartu. Di sini ada yang berisi gambar dan juga ada tulisan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, kemudian nanti kalian Ibu bagi kartunya dan silahkan cari pasangan dari kartu tersebut. Nah, apabila ada yang tercepat dua pasangan tercepat ya mencari pasangan jawabannya, nanti ada reward dari Ibu di akhir pelajaran dan juga tadi yang telah kalian diskusikan, nanti ada kelompok terbaik juga mendapatkan
reward dari ibu ya. Oke, dapat hadiah sedikit dari ibu. Oke, sudah siap? Nah, ini akan ibu bagikan kartu ya. Oke, silahkan ambil kartunya. Oke, pojok sini juga ya. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah dibagikan. Oke, sudah siap. Nah, 1, 2, 3. Oke, silahkan cari pasangan dari gambar tersebut. Oke, sudah menemukan pasangannya. Oke, 2 pasangan tercepat tadi ya. Oke, silahkan. Apakah betul itu jawabannya? Oke, sini. Oke, ya betul ya, pasangan gambar jawaban. Oke, di sini ada gambar gambar bintang tadi ya. Gambar bintang dengan apa ini bacanya? Oke, menghargai teman yang berbeda warna kulit. Oke, betul sekali jawaban pasangan yang pertama. Kemudian yang kedua. Oke, pasangan yang kedua juga benar ya. Oke, sekarang berikan tepuk salut kepada 2 pasangan tercepat tadi. Tepuk salut. 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 Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah yaitu, nah silahkan kalian gambar lambang-lambang dari sila Pancasila. Nah, silahkan pilih dari salah satu lambang-lambang tersebut, baik sila pertama, kedua, ketiga maupun kelima. Itu silahkan gambar, kemudian jabarkan yang berkaitan dengan hidup rukun dari sila-sila tersebut. Oke. Nanti dikumpulkan minggu depan dan juga kalian bahas dan presentasikan di depan ya. Oke. Oke, nah jadi dari pembelajaran kita hari ini, dari anak-anak ibu, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Oke, dipersilahkan. Oke, Tia mengangkat tangan tadi ya. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, Tia? Oke, bagus sekali Tia ya. Beri tepuk salut kepada Tia. Tepuk salut. 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 Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak, sedikit ibu tambahkan ya. Kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini adalah bahwa hidup rukun atau hidup saling membantu, saling tolong-menolong itu harus dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat juga. Kita harus selalu hidup rukun, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada perkelahian ya. Dan dimanapun tempat kita berada. Nah, apa manfaat dari mempelajari hidup rukun? Nah, jadi manfaat hidup rukun itu yang pertama, tidak akan terjadi pertengkaran dan juga pertikaian. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak saling mengejek antar berbeda agama tadi ya, warna kulit, suku, budaya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa aman dan damai. Hidup menjadi aman dan damai juga ya. Kemudian yang terakhir, memiliki banyak teman. Kalau kita hidup rukun, dimanapun kita akan memiliki banyak teman. Nah, kalau hidup kita mau berkelahi, mau tidak rukun tadi ya, karena tidak rukun itu akibatnya
selalu merasa takut karena dia akan tidak ditemani oleh orang, dibenci oleh banyak orang, kemudian hidupnya itu tidak nyaman, tidak aman ya, tidak mempunyai banyak teman, seperti itu. Oke, silahkan yang tadi 2 orang tercepat memasangkan kartu, silahkan maju ke depan. Ibu akan memberikan ada sedikit penghargaan dan juga untuk kelompok yang terbaik, kelompok 3 tadi ya, silahkan juga maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan kepada mereka semua dan juga kepada kalian semuanya. Tepuk salut. Salut. Oke, dengan itu berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, akan kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, pada hari berikutnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Oke. Dan diharapkan untuk seluruh siswa untuk menengadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, dengan dibacakan doa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat diterapkan dan juga dapat membawa manfaat dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, kita akan menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan yang berjudul Anak Pipit. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pipit gugur matan di sarang, katana di parak rapur sarai. Anak pipit gugur matan di sarang, katana di parak rapur sarai. Kadapang sampai hati melihat anak pipit kan cilaka. Kasihani anak pipit, ambili anak pipit, jangan biarkan anak pipit dalam sengsara. Kasihani anak pipit, ambili anak pipit, jangan biarkan anak pipit dalam sengsara. Oke, terima kasih karena tadi sudah menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Oke, sekarang
berakhir pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.